Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Obsesi, kita masuk ke episode berikutnya, masih bersama tokoh televisi dari Sumatera Barat, khususnya dari Selayo, Pak Aldri Pamuncak. Selamat siang Pak Aldri. Selamat siang Pak Prof. Pak Aldri, kita sekarang sudah masuk ke dunia digital ya. Dan aktivis atau anak-anak muda kita, kalau seandainya tadi ada festival film Padang yang secara berkelanjutan, tentu memerlukan pembinaan biaya kepada generasi muda kita. Apakah mungkin membuat film, apakah film dokumenter, apakah film kreatif dan sebagainya itu dengan peralatan, apakah nanti takutnya biayanya mahal atau peralatannya juga berbiaya mahal juga? Gimana itu Pak Aldri? Jadi kalau Pak Prof kan profesor di kampus ini. Saya juga prof juga. Ya. Udah berfilman. Dia perfilman ya. Jadi provokator. Provokator. Nah, dalam memprovokasi orang jangan sulit, mudah, mahal, nggak boleh. Bilang aja mudah murah semua. Oh gitu. Iya. Nah, orang jadi semangat kan. Mudah, murah, gampang. Iya, gampang. Penting dia mau bikin dulu. Setelah dia bikin itulah film namanya itu. Soal bagus. Tidak kualitas. Nanti, karena berproses. Nah, ketika saya mengasih materi dulu waktu festival lomba film dokumenter di BPSNT itu tahu yang ke 2008 2010 nanti saya ngasih materi ke siswa-siswa SMU itu. Judulnya bikin film itu mudah dan murah. Nah, terus dilaksanakan sama mereka. Semangat mereka. Kok mudah murah? Ya. Coba aja lah. Nah, mau mana? Syutingnya dekat rumahnya. Udah pakai transport kan? Enggak. Udah bawa nasi bungkus dari rumahnya. Apalagi yang belum keluar uangnya sebelah. Punya kamera nggak? Punya HP? Punya. Pakai HP sendiri kan nggak sewa kan? Enggak. Uangnya dari mana lagi? Air. Bawa di rumah. Apalagi? Itu apa biaya lagi? Oh gitu ya Pak. Iya, murah kan? Iya, murah. Nah, setelah dia lakukan itu, rupanya dia juara 1. Oh, dapat juara malah. Dia ngomong di panggung. Kami terobsesi apa yang dikatakan Pak Aldri Pamuncak, mau bikin film itu mudah dan murah. Ya, kami bikin ini. Terima kasih ya Pak Aldri. Kami adalah juara 1-nya. Kami keluarga biaya cuma 300.000 katanya. 300.000 dapat hadiah 10 juta. 10 juta. 300.000. Apa yang dibeli 300.000? Ya dia kan pengen jajan kali. Kan murah 300.000 cuma. Beli tadi pakai kamera HP-nya, kemudian kalau nasi di bawah gitu ya. Nasi di bawah semua kan murah itu. Banyak di sekitar kita yang bisa kita dokumentasikan. Saya pakai lagi strategi itu di Palu. Pertama kali ada lomba festival film dokumenter 2015. Nah itu saya juga yang memprovokasi di Palu. Gitu juga. Pas menerima dia nangis lagi di panggung itu. Saya kalau nggak Pak Aldri ngomong begini kami nggak semangat nih bikin filmnya. Bikin film itu mudah dan murah. Iya. Ya kami biaya itu nasi berapa 150.000 cuma. Kami dapat hadiah gede. Makasih Pak Aldri dia dari panggung. Di panggung. Iya. Jadi Pak Bondo menyampaikan itu festival film ini harus dilaksanakan terus setiap tahun katanya. Ya nggak bisa lagi tahun depan sudah pindah. Nah di Kupang bikin lagi gitu. Nggak bisa. Telat, ada dukungan kan? Ada dukungan. Itu memang perlu dukungan pemerintah daerah ya. Kalau di TVRI bisa menyelenggarakan, tapi berpandailah mengolah ini. Tadi kan, ini ada uang untuk bikin festival film, nggak ada di TVRI. Ya itu artinya harus kerja sama dengan Pemda. Kerja dengan dinas-dinas. Iya. Nah, jadi waktu di Palu itu kepala dinas perikanan, perikanan mas. Terus saya datang ke beliau. Lu kalau ngomong kan semangat tuh. Kalau nulis sukaran berapi-api itu. Soal peternakan, soal udang nih. Saya datangnya ini masuk nanti kata saya kan. Pak, kita bikin festival film dokumenter gimana Pak? Wah, tentang apa tuh? Bapak kan punya ternak udang untuk masyarakat. Nah, itu ada yang bikin nanti. Bapak bikin ini, ada yang bikin juga nanti. Jadi kita catat semua apa program Bapak sebagai kepala dinas, suruh pesertanya bikin tuh nanti.
benar juga ya. Iya. Antara apa kita bikin? Antara SMU aja saya bilang. Dia belajar tentang memasuki dunia industri televisi. Ya. Oh boleh, berapa biayanya? Sekitar 150 Pak. Kecil itu katanya. Kecil itu. Iya, dibikin dia spanduknya agak 10 meter tingginya, lebarnya 4 meter di depan kantornya tuh. Semangat dia diadakan tuh. Semua. Nah, yang unik lagi, hampir semua SMK di situ ada jurusan broadcast. Oh ya, SMK ya. SMK. Di Palu tidak ada satupun SMK. Nah, itu yang saya gagas waktu saya tugas di Kupang. Nah, di Kupang nggak ada. Itu yang di kampus tidak ada, di SMK juga tidak ada. Tidak ada. Sana tuh itu saya nggak sempat melaksanakan itu. Nah, setelah saya pindah ke sini, baru saya ditelepon oleh kepala biro humasnya, Pak Ari. Gimana cerita rencana Pak Ari dulu? Saya udah pindah Pak. Coba kalau saya cepat dulu dia respon. Iya. Cepat. Nah, jadi SMK itu ada jurusan broadcasting. Ya kan ada beberapa SMK kan ada di Sumatera Barat ada. Nah, kan bajunya ke bagus-bagus tuh. Iya. Orang memang jurusannya itu. Broadcast. Ya, broadcast. Suka saya tanya karena saya nakal juga. Dek, bajunya bagus aja. Apa tuh broadcast itu? Enggak tahu, Pak. Broadcasting apa? Enggak tahu, Pak. Broadcaster apa? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi gini, guru pun juga begitu juga, harus banyak belajar. Ya. Gampang kok datang ke TVRI. Seperti di Palu, seperti di Kupang, berapa orang tuh sebulan dia belajar tentang televisi aja, ya saya layani dari kabupaten di NTT itu 5 orang di setiap kabupaten dipilih dulu 5 orang datang TVRI sebulan di TVRI sama saya belajar, saya ajarin karena dia mengajar belajar broadcast tapi tidak tahu tentang broadcast. Ya. Dia bukan praktisi. Dia guru. Iya, ada guru. Oh, gampang kok menghafal aja. Kadang televisi ada yang tidak di luar hafalan, di luar rumus dan kamus ada. Contoh, kita syuting di hutan. Orang syuting tuh sampai di meja editing diputar. Loh, ada pesawat lewat, kok nggak dihentikan? Gak ada pesawat lewat. Coba lihat nih. Noise-nya. Nyamuk. Nyamuk. Tidak ada dalam kamus rumus kan. Jadi mikrofon itu dikasih selotip, terkasih setiap kalau lengket tuh, itu dioleskan remason di sininya tuh. Udah kabur nyamuk kan. Nah, lagi bunyi pesawat. Oh ya, nyamuknya ndak ndak mendekat. Iya, jadi itu banyak temu itu, baik di Lombok, di NTB, baik di Palu. Karena guru-guru yang mengajar itu nggak ngerti gimana nih hasil didikannya. Nggak bisa. Kalau kita praktisi, kita mengajar televisi, ngajar film, ya bukti kita tuh apa dulu. Ya, cuma mungkin yang jurusan tadi guru-gurunya mungkin tidak tamat yang enggak kan bisa belajar. Ada cuma itu ya bisa belajar ya. Ada crash program namanya. Program darurat lah. Iya. Ada kayak di pelatihan gitu ya. Pelatihan datang ke TVRI. Nah, nanti kita pilih nanti siapa yang betul-betul praktisi, cerdas gitu. Dia yang mengampu nanti materi ini ngajar ini. Saya kan begitu di Kupang. Mau jemput bola, orang luar tuh rajin jemput bola ya. Orang Lombok, Palu datang TVRI, datang ke rumah belajar tuh. Kalau kita di sini saya mendatangi malah nggak tanggap malah. Ya itu bukan yang itu. Bagaimana itu memotivasi? Tapi anak muda kalau dibuat tadi sudah dikatakan bahwa membuat film dokumenter kan mudah dan murah tadi. Peralatan siswa SMP, SMA, mahasiswa apalagi sudah punya peralatan digital ya, katakanlah Android gitu ya. Itu kira-kira untuk seperti itu anak-anak muda kita Sumatera Barat itu ada nak yang bisa dibina seperti itu, Pak Aldri? Iya, ada anak sekarang tuh hebat-hebat. Hebat ya. Ya masalah komputer, masalah IT. Ya masalah tulis menulis sudah hebat-hebat. Nggak ada yang sulit. Ya. Karena mau aja ya harus
diarahkan. Begini loh membuat film dokumenter itu. Begini, saya senang. Saya dulu kan belajar dengan orang Jepang. Gimana membuat film yang bagus? Oh, gampang ya. Good story, good money gitu. Itu yang lain lagi ngomong. Ya ngomong uangnya, ceritanya bagus, uangnya bagus gitu. Kan gitu. Tapi orang Jepang itu udah bertanya bagaimana membuat film yang bagus. Pertama, yang perlu konsep. Yang kedua, konsep. Yang ketiga juga konsep. Yang keempat, gabungan 1, 2, 3. Masih konsep juga baru. Konsep juga. Nah, harus konsep. Gimana nggak konsep? Kita ingin membuat sesuatu secara detail, secara benar, dan murahnya gimana? Kita kerja satu tim. Tim kita tuh ngerti. Gak perlu dengan baca konsep dia ngerti. Oh, ini maksudnya gini. Gini. Kerja satu tim. Jadi satu kepala. Jadi dengan konsep itu kerja kita udah satu kepala. Menjadi terarah gitu ya. Ya, udah mudah, murah. Mudah, terarah. Dan murah lagi. Tambah satu lagi kan. Terarah kan. Karena konsep tadi. Nah, jadi konsep gimana? Di awal konsep gimana? Ya. Kita membuat adegan dialog. Kita bikin dalam gambar. Wah, si A, B, C, D. Si A berak ke sini, B berak ke ini. Posisi kamera di sini. Nah, ketika ke kamera nanti pemain keluar dari bingkai dari kamera. Kamera ini nanti menyambutnya di sini. Jadi itu jelas. Gak bisa asal taruh kamera itu sembarangan, gak bisa. Jumping itu, ya kan? Jumping, melompat-lompat dia. Ketika melihat baru nanti ketahuan tuh ya. Iya, jadi kalau disambung nanti baru ketahuan. Pada shot pertama dia belok kiri nih. Tapi karena posisi kamera di sana, dia diarah ke kanan, dia belok kanan lagi. Padahal dia belok kiri, belok kanan sana. Sudah berubah aja gitu. Berubah. Nah, jadi harus tahu. Nah, jadi di televisi itu kamera blocking. Memblok kamera itu harus pasti. Karena pemainnya gini, karena kamera itu harus ada motivasinya. Nah, sudah kamera blocking ada apa? Pertama ada floor plan dulu. Floor plan itu pemain A, B, C posisi berdirinya di sini. Nah, nanti pengembangan konsep tadi udah bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Harus tahu kameramen saudara itu harus tahu ya. Nah, begitu terus. Nah, begini kalau udah bergerak ini kamera nanti begini. Nah, setiap kamera kerja kamera itu harus jelas. Kerjanya apa? Kerja kamera itu. Harus jelas sesuai dengan pergerakan pemain, motivasi tadi. Jadi kalau nggak bisa, floor plan nggak ngerti, kamera blocking nggak ngerti, kamera hooking nggak ngerti, jangan salah ajar nanti anak-anak itu. Ya harus mengajarnya yang benar gitu. Itu mendasar itu. Floor plan, kamera blocking itu mendasar. Teknik dasar ini memang harus diperkuat dia. Nah, kalau dia udah perkuat itu, dia berikutnya akan mengembang. Mengembang kreativitas sendiri lagi. Ya, yang kreatif kan itu. Ya, bisa cari sendiri dia mereka, tapi malah dikasih pelajaran 3, mulai dia bisa dapat diterjemahkan menjadi 7. Nah, anak sekarang pintar, kreatif, mencoba tuh kuat. Nah, jadi kalau nggak kuat tentang sinematografi, jangan ngajar kamera, jangan. Salah aja nanti kasihan. Dia bukan sutradara tapi mengajar penyutradaran, jangan. Harus sesuai dengan bidangnya gitu ya. Iya. Salah aja nanti, salah didik. Padahal udah semester 4. Masih salah mendasar. Ibaratnya pemain playgroup masih salah dilakukan oleh mahasiswa semester 4 misalnya. Kalau saya melihatnya kalau kayak gitu tuh playgroup itu. Ya jadi memang harus terarah, nggak bisa enggak. Jadi kita Ya kalau kita tadi berharap yang membuat tadi anak-anak SMP, anak SMA, ya mahasiswa kan tidak di bidangnya tadi ya, tidak di jurusannya. Mereka akan mau berpartisipasi membuat, apalagi tadi kalau untuk festival sudah ditunjukkan topiknya atau idenya, workshopnya tentu perlu ada workshop itu sepertinya. Ada pelatihan, pembekalan. Pembekalan ya maksudnya. Anak-anak kini kan ingin melihat sesuatu yang baru. Ingin menguasai sesuatu yang baru. Pasti sana anak-anak tuh disuruh diajak bikin SMP, bikin iklan layar masyarakat, gampang-gampang aja.
jangan membuang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Satu. Merokok itu merusak kesehatan. Wah. Matikan listrik, hemat listrik. Hemat listrik. Iya. Kompor dijaga. Pokoknya yang berkaitan dengan keluarga kita. Membaca, ayo kita membaca. Banyak yang bisa itu. Biar aja pakai HP dengan bahasa ada. Penting mereka kita bekali. Kalau gini ya, kalau gini. Yang standar dia bisa. Kemudian kan nonton nanti itu. Nonton karya dia. Ya semacam beda gitu ya. Ada film. Iya, evaluasi lah setelah produksi kan. Mau dikirim misalnya. Kok tadi kameranya belok ke sini, pemain belok sini, tiba-tiba berikutnya udah ke kanan gitu. Tidak logis. Nanti penempatan kameranya, pemainnya harusnya kamera di situ diambil, kamera di situ, pemain itu harus disuruh bergerak ke kanan, karena nanti dia bergerak kemana? Arah kanan sana Pak. Ya, tetap di sana. Jadi di shot awal dia harus bergerak ke kanan. Shot kedua nanti otomatis dia ke sana juga. Kamera di sana. Nanti karena pemain nggak ngerti asal jalan aja kan. Dia jalan ke kiri ke kanan kamera, padahal yang dimaksudnya dia tuh keluar ke kiri kamera karena dia arahnya ke situ. Nah itu kan sangat mendasar itu ya, teknik dasar itu ya. Ya tapi karena yang ngajar karena pembekalannya nggak cukup, ya kebawa juga karena motivasi. Setiap pemain bergerak berdasarkan motivasi. Kamera mengambil gambar ada motivasi. Ada motivasinya. Ya. Nggak bisa pokoknya nggak bisa pakai pokoknya. Gitu. Jadi mudah. Apalagi bikin dari sekitar kita. Pakai HP. Nah, di mana mahalnya? Karena berada di sekeliling kita ya. Ada sekeliling kita yang harus kita yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Ada mahalnya kan? Iya. Oke, kalau berikutnya nanti kalau dengan itu tentu mungkin bisa membuat masuk ke wilayah berikutnya ke membuat film cerita misalnya, itu dimungkinkan ya? Sangat mungkin. Karena apa? Kalau dia udah dasar tadi sudah suka hobi nih. Kerjanya pikirnya bikin film aja. Ya udah hobi dia. Ya gimana enggak? Dari kelalaian masyarakat yang durasi cuma 1 menit misalnya. Terus ke film pendek istilah tadi kan. Durasinya 5 menit. 5 menit, 10 menit misalnya. 10 menit, 15 itu. Nah lama-lama kan bisa ke film cerita ya. Film cerita. Rasanya udah ada. Cara kerjanya sama. Cara kerja sama ya. Cara kerja sama. Nah, ada lagi harus dipelajari gitu kan. Ada lagi mempelajari ini harus dipelajarin. Kalau bikin dokumenter itu harus benih syarat-syaratnya begini. Udah gampang kalau dasarnya udah kuat. Ya, pondasinya udah kuat. Bikin 31, 32 kan enggak tingkat 3 karena waktu bikin pondasi tadi udah ditargetkan untuk 50 tingkat. Yang dibikin cuma 13 tingkat. Targetnya 50 tingkat bisa nih. Direncanakan untuk 50 tingkat kan. Oke. Nah, dasar tadi itu. Jadi ya gampang kok. Saya diundang saya gratis. Loh, saya kan gitu, Pak. Saya ngajar di sana di IAIN. Iya. Udah kumpul sana kan. Saya datang. Kalau saya dikasih beli kue, saya nggak datang. Dikasih saya transport, saya nggak datang. Dikasih air, saya nggak datang. Pak janji dulu nih. Kena air saya bawa sendiri saya bilang. Saya bawa kue sendiri. Enggak, jangan dipikirkan sama dia. Oh Pak Ari suruh datang. Nanti transport gimana kue nanti? Kan sulit Pak. Loh, apalagi kita berbagi. Ya, untuk mengabdi ya. Ya berbagi. Kita berbagi. Gak ada istilah itu usulnya. Ada teman saya dulu ngomong, oh ilmu itu mahal gitu. Loh, ya kalau saya ngomong kayak gitu, kalau bisa ilmu itu mahal kata saya. Loh, siapa yang ngulain saya dulu? TVRI yang ngulain. Uang siapa? Uang TVRI. Saya oleh Allah juga marah juga ke saya. Dikasih kelebihan tapi nggak mau berbagi. Yang gitu. Iya. Kan amal. Kalau saya dulu ngajar IAIN kan.
Oh itu kompleks surga kata saya. Misalnya, ayo kapan aja mau, ayo. Saya gitu, jadi dosen-dosen di IAIN itu, IAIN dulu nama kan. Iya. Oh Pak Ali ya dia masuk kerja proyek surga. Ayo hari apa mau? Ya mau libur, ayo. Mau jam berapa? Ayo. Pokoknya teman-teman bisa bikin. Gitu. Nah, ada yang ikut festival katanya. Angkatan berapa ikut festival dia? Menang dia. Menang dia. Nah, itu yang bayarnya itu aja mas saya. Dia berhasil itu sudah dia berhasil itu bayarnya bagi saya tidak cukup tuh puas itu. Senang hati itu nggak bisa diukur dengan uang sebenarnya. Kamu bisa, saya memaksa kamu ini teman-teman itu bisa sebenarnya. Pokoknya gini, masuk jam berapa? 6:30. Lewat 1 menit nggak boleh masuk kelas itu. Sampai mengganggu konsentrasi saya mengganggu teman. Ya Pak, ya datang. Pada jam belajar mereka jam 8 kan. Disuruh 6:30, ayo. Kan semangat ya Pak. Iya. Nah, tapi memang harus saya kawal sampai dia praktek. Iya. Saya kawal praktek. Oke, baik. Kalau kita lihat itu kan sangat penting ya untuk mengembangkan kreativitas anak-anak muda kita. Kalau tidak ada yang membina, ini kan itu ya yang kesulitannya ya. Jadi dengan adanya Pak Alri, apalagi sekarang sudah pensiun di TVRI, memang berkecimpung di dunia kamera seperti itu, pembuatan film selama ini. Sebenarnya sebenarnya tidak banyak mungkin, atau ada tidak yang teman-teman lain seperti Pak Alri yang memang di bidang penyiaran, film dan sebagainya, ini masalah kamera ini di Sumatera Barat, toko lain ada. Jadi saya gini, saya sebagai pegawai TVRI yang udah pensiun, tapi saya kembali ke profesi lama. Saudara menulis itu nggak ada pensiunnya. Iya. Nah, ada. Saya mencatat di TVRI Sumbar tuh. Itu dia sudah pensiun juga sebagai PNS. Ada pensiun namanya Pak Adlen. Pak Adlen ya. Pak Adlen. Dia pintar tuh. Dia sinematografi itu. Sinematografi. Dia punya sertifikat nasional untuk mengajar tentang kamera itu. Pak Adlen ya. Pak Adlen tuh nasional. Dia punya sertifikat untuk mengajar khusus sinematografi. Dia penyutradaraan juga bisa. Ada lagi di teknik Pak Dirhamson, udah ngerti masalah editing. Oh, Pak Dirhamson. Iya kan tahu Pak Prof kan tahu. Ada orang-orang TVRI, cuma belum dimanfaatkan gitu. Di sini itu. Kalau saya suka menyebut bola saya. Jadi artinya kalau ada tadi festival film, apakah festival film Padang yang dibuat oleh Pemda, apakah itu dinas pendidikan, bisa berkembang dan sumber daya itu ada. Ya? Siapa materi? Misalnya saya mengajar penyutradaran, sama penulisan naskah saya ngajar. Pak Len mengajar sinematografi. Pak Dirhamson itu mengajar editing. Udah 3 orang. Apalagi? Ya sudah lengkap tuh artinya secara minimal sudah. Iya udah lengkap. Nah nanti teman-teman tuh udah kasih referensi, baca di Google bahwa ini dia mencari sendiri. Iya. Udah dikasih modal dasar tuh udah kuat, modal dasar. Nanti tinggal ngembang aja karena banyak sekarang di YouTube di apa ada ya. Banyak sekarang tuh, banyak tontonan banyak sekarang kan. Nah, nanti sekali lupa kita adakan nonton film bareng gitu, kita putar film di mana bagus. Film yang kita bikin, film yang salah di mana salahnya. Sudah evaluasi, mau catat mereka sendiri. Ini bagus di mana bagus. Gitu kalau nggak ada yang bagus karena ada yang jelek kan. Katakanlah tidak standar gitu, tapi jelek kan juga film juga. Iya. Walaupun jelek hasilnya, tapi dia udah berbuat. Ya tidak berbuat. Udah berbuat salah. Itu adalah pembelajaran. Pembelajaran, jangan ngomong, jangan bilang lebih baik gagal, lebih baik gagal daripada lebih baik mencoba dan gagal daripada gagal mencoba. Dia udah mencoba dan gagal. Itu adalah pembelajaran kan? Pembelajaran. Ini enggak mencoba aja gagal, mencoba gagal ngomong lagi. Iya kan? Jadi saya dulu kan mencari banyak dulu Pak Prof. Waktu tahun 8 sama TVRI ke 82. 83 saya dapat informasi dari kepala seksi saya Pak Sandi Tias, aku cinta film Indonesia. Itu narasinya, penyiarnya, narator itu Pak Sandi Tias. Kata-katanya bagus.
Mendengar itu di televisi kita Ikan. merinding kita kan. Benar, coba gimana? Dia sutradara, dia seorang penyair, dia seorang pemain teater, penyiar radio, penyiar televisi, penulis naskah, penulis skenario, wartawan. Hampir 10 profesi yang dipegang sama dia, yang dikuasai sama dia. Coba 10 profesi itu dia menulis naskah, satu naskah lagi. Kayak gimana maunya itu. Nah, ketika saya syuting di Jawa Tengah dulu, ibu-ibu boleh lari itu, saya sutradara waktu itu, film apa begitu, sinetron apa. Pak, nanya ke saya nih, Pak Sandi kesini enggak Bu, belum di Jakarta. Kenapa Bu? Wah, saya senang mendengar aku cipta film anak saya beri nama Sandi Tias kan. Langsung suara dia ya Pak Sandi itu ya. Sendiri dia bikin sendiri dia. Dia tulis tangan itu, membaca naskah tuh. Naskah itu dibaca dan tulis tangan tuh. Nah, tahun 85 itu. Kan saya banyak belajar dari Pak Sandi Tias itu. Nah, beliau nulis naskah tahun 84, 85 sampai tahun berapa gitu saya disuruh sama beliau. Jadi honornya kan 250 dulu. Nah, waktu itu. Iya, gede honornya itu tuh. Itu ya. Nah, waktu itu ya. Harus diketik. Beliau nggak bisa ngetik. Nah, disuruh saya Re, kita Re, ya kan sedangkan Re dan Al, kita ya. Kamu orang keuangan nulis keluarin uangnya, honornya. Ya. Oke. Saya membaca, mengetik, membaca, menghafal, mengetik, mengingat. Kan masing-masing durasinya 30 menit tuh. Nah, 4M saya dapat itu. Gratis tuh. Bahasanya sastra. Orang teater tuh ya. Bahasanya itu. Jadi saya mengetik naskah beliau sambil 4 dapat M tadi, membaca, mengetik, mengingat, menghafal. Dapat 4 M. Terus setelah saya ketik itu, saya copy, saya lebih satu itu saya simpan. Dapat naskah. Saya simpan satu. Beliau nggak tahu. Saya simpan banyak kan. Suatu saat dia nanya ke saya. Udah 3 tahun kemudian nanya, Ali, siapa lu naskah episode sekian harinya? Masih ada nggak Pak? Coba saya cari dulu. Saya bawa ke rumah. Ternyata ada. Ya ada lah, saya simpan semua ya. Itu dia bakal terus. Sialan lo, maling lo ya ini. Tapi itu namanya maling budiman. Jika dibutuhkan beliau ada kembali. Iya, saya itu yang saya pelajari. Sutradara A menggunakan pemain Rano Karno, Esi Gusman sebagai propertinya katanya. Nggak mau disebut sebagai pemain, sebagai properti katanya. Hidup ini seperti roda berjalan. Kadang-kadang hidup di bawah, kadang-kadang berada di bawah, bahkan paling dasar, tiba-tiba berada di atas, bahkan paling pucuk. Kelimatnya nih ya. Paling pucuk ya di atas ini kan di atas juga. Tapi yang menempel di jalan itu ya paling dasar. Paling dasar. Jadi nggak ada sulit Pak. Jadi kalau dikumpulah petisi ini. Ya bisa ya sebentar balik. Iya petisi ini itu mengadakan kurang didatang di Jakarta misalnya. Kalau bisa lokal cukup kenapa? Ya mengadakan pembekalan. Jadi peserta festival itu anak SMP semua harus dibekalin dulu. Oke, berikutnya Pak Aldi, kalau begitu kita ingin sampaikan kepada pemerintah daerah, karena dunia digital sekarang sudah berkembang, membuat film tadi bisa mudah dan murah tadi itu. Kemudian para mahasiswa, para siswa, anak-anak muda orang Sumatera Barat itu pastilah bisa ya berkembang. Jadi kalau ada orang Sumatera Barat, perguruan tinggi dimanapun berada di Sumatera Barat, siswa SMA, siswa SMP pun tidak takut lagi sebetulnya ya. Mudah-mudahan ada Pemda nanti atau Dinas Pendidikan kah, Dinas Kebudayaan kah yang melakukan pembinaan. Tentu begitu. Jadi dengan sumber daya tadi yang ada, Pak Aldri dan teman-teman tadi, orang-orang yang dari TVRI tadi yang pensiun yang ada Pak Adelen tadi juga ya, selain Pak Aldri ya,
kemudian tadi Pak Dir Hamson, ya itu saya pikir bisa dimanfaatkan sesungguhnya ya. Dengan demikian ada ndak ajakan Pak Adri untuk anak-anak muda dengan menggarap filem untuk kedepannya? Karena perlu, karena dulu dikatakan sutradara film terkenal itu yang kenaman itu adalah dari Sumatera Barat ya. Iya, Bapak Haji Usmar Ismail. Pak Usmar Ismail gitu. Oh, Bapak perfilm nasional. Perfilm nasional malah kan. Indonesia. Orang Sumatera Barat. Makanya saya gitu. Kalau ada orang tanya siapa sih yang inisiator atau inisiator dan konseptor festival film dokumenter pertama di Sumatera Barat, ya ini awalnya ini saya itu. Intro saya itulah, seandainya Bapak perfilman nasional Ismail masih hidup, dia akan tersenyum bangga sama sembari mengulur dada dan berkata, alhamdulillah ada festival film di Sumatera Barat. Itu introduksi saya menulis dulu di Singgalang. Tapi belum terwujud sampai sekarang. Oh, dah 2008 kan? Oh, 2008 tapi tidak berkelanjutan. 2008 sampai 2019 masih. Oh, masih ya. Masih, saya sampai juri saya 2012. Tapi saya minta waktu itu kalau saya kan 2008 dia datang ke TVRI. Ya. Kalau mau ngadakan festival, oke. 2008 ini saya konseptornya A sampai Z. Tapi yang pertama kali harus staf Bapak mengikuti saya satu orang, dia pintar, nggak masalah dengan komputer sebelum. Dibawalah namanya si Femi. Nah, saya bilang Femi, pertama nih kamu ikut saya. Yang kedua nanti 2009 kamu lagi, saya nggak ikut sama sekali lagi. Saya ajarin dia. Iya, 2009 dia sampai 2019. Kemarin nih saya telepon dia mau pindah ke STC, ke ISI katanya. Oh, ISI. Nah, siapa lagi yang menyelenggarakan lagi di festival di Dinas Pariwisata? Pokoknya film itu ilmu unik. Ya. Banyak pasti orang ini orang punya anak-anak sekarang punya HP. Nah, ya itu. Ya, teknologi digitalnya sudah ada sekarang ya, ada di tangannya masing-masing. Dia bisa ngedit sendiri. Anak sekarang saudara bisa ngedit sendiri, bisa jadi kamera, bisa apalagi nulis naskah, bisa narator, bisa gak ada yang sulit, murah kan. Pasti mereka tertarik itu dengan dapat tantangan kan festival, bayangin ya dengan tapi itu tentu memang Pemda harus berinisiatif ya. Iya, harus kreatif itu untuk itu. Iya, harus kreatif lah. Membuat sesuatu yang sudah ada menjadi ada itu dan tidak luar biasa. Cuma bikin yang nggak ada menjadi ada dan membumi, menggema di seluruh Indonesia kan, itu yang luar biasa itu. Baik, Pak Aldri, terima kasih sudah banyak berbincang tentang perfilman, tentang kamera gitu ya, tentang pertelevisian. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi Pemda, pemerintah Sumatera Barat, dinas-dinas, termasuk juga ya orang perguruan tinggi ya, termasuk juga di SMA dan SMK, termasuk juga SMP. Sobat Obsesi, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Aldri sudah hadir, sudah berbagi ilmu dengan Sobat Obsesi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan perfilman di Sumatera Barat juga semakin menggeliat dan makin maju. Dan tenaga ahlinya ternyata di Sumatera Barat ini memang cukup banyak yang bisa kita manfaatkan. Itu yang perlu bagi kita orang perguruan tinggi dan sekolah SMK, SMA, SMP. Mudah-mudahan ini bisa berkembang semakin maju di Sumatera Barat. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.